Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Masruhani dari SMP Negeri 13 Kota Serang, calon guru penggerak angkatan 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video modul 2.3 tentang kucing untuk supervisi akademik. Sebelumnya, perkenalkan, fasilitator saya, Bapak Haji Wandio SPD MPD, pendamping praktik saya, Ibu Enah Suhainah MPD, dan saya sendiri, calon guru penggerak Angkatan 6, Siti Nur Masruhani. Tujuan pembelajaran dari modul ini adalah CGP mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir kucing dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Tahapan supervisi akademik yang saya lakukan ada 3, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Kegiatan yang pertama adalah kegiatan pra-observasi. Saya akan melakukan pra-observasi berupa percakapan mengenai bagian dari pembelajaran yang akan menjadi fokus pengembangan. Percakapan pada tahap awal ini bertujuan untuk menggali informasi awal seorang guru menyampaikan bagaimana rencana pengembangan diri yang akan diwujudkan dalam kegiatan pembelajaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat Mbak nih? Alhamdulillah, terima kasih banyak nih sudah berkenan untuk ketemu. Alhamdulillah sama-sama, Mbak nih. Sehat kan? Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih banyak sudah berkenan untuk datang ke sini dalam rangka pra-observasi. Jadi nanti ya jam berapa? Jam kelima ya? Setelah istirahat. Ya, jam kelima saya akan melakukan observasi kelas. Ya, ini tadi ya, ini salah satu tugas dari CGP. Jadi Sukses ya, Bu, ya, CGP-nya. terima kasih, mohon doanya terus. Salah satunya ini ada tugas untuk melakukan coaching ya, tadi ada kaitannya dengan pembelajaran, sehingga kita harus melalui tahapan-tahapannya, di antaranya ada tahap observasi, baru nanti observasi. Jadi sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama Bu, ya ini juga pengalaman buat saya ini persiapan, mudah-mudahan nanti untuk kedepannya bisa mengikuti kegiatan seperti Bu Arne. Amin, amin. Ya, jadi ini Bu Haji, sebelum saya melakukan observasi, ini ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan dulu untuk mengukur begitu ya persiapan Bu Haji untuk supervisi nanti. Jadi ini ada beberapa pertanyaan santai, tenang aja. Jadi deg-degan nih kalau dikunci. Enggak, sama sekali ya. Ini kebetulan saya bawa RPP-nya nih Bu. Ya, ini hanya sekedar ingin tahu aja mengenai beberapa hal. Ini diantaranya yang pertama, ini mengenai tujuan pembelajarannya apa nih nanti yang ingin disampaikan. Oh, ya, kelas berapa Bu? Saya kelas 7C. Yang kelima kelas 7C. Ya. Mengenai tujuan pembelajaran yang nanti akan dicapai dalam pembelajaran observasi nanti apa ya? Oke ya, kan ini materinya masih tentang interaksi sosial ya. Jadi sih tujuan yang diharapkan nanti siswa setelah melihat video, setelah melihat gambar yang telah saya sajikan, mereka dapat mengidentifikasi minimal 2 faktor pendorong interaksi sosial. Sebetulnya sih ada 4 pendorong, tetapi mereka bisa saja 2 gitu mengidentifikasi, itu sudah bagus. Yang pertama, yang keduanya nanti siswa mampu menyajikan hasil telaah faktor-faktor pendorong dan ciri-ciri interaksi sosial. Itu tujuannya. Jadi ada 2 ya, menyajikan hasil telaah dengan mengidentifikasi. Ya. Jadi yang pertama yang ingin dicapai siswa dapat mengidentifikasi minimal 2 faktor pendorong interaksi sosial, dan yang kedua menyajikan hasil telaah mengenai faktor pendorong interaksi sosial. Itu setelah mereka berdiskusi nanti. Faktor pendorong interaksi sosial. Ya. Oke, ini tujuan yang ingin dicapai ya. Kemudian pertanyaan yang kedua mengenai area pengembangan. Area pengembangan yang ingin dicapai dari pembelajaran nanti apa? Interaksi itu kan hubungan antara manusia itu kan sifatnya itu sosial gitu ya. Jadi harus berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Jadi dengan mereka memahami faktor pendorong interaksi sosial, sehingga mereka bisa mempraktekannya di luar sekolah dalam masyarakat, sehingga mereka nanti akhirnya bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri, terutama kebutuhan perhatian dan kasih sayang dari sesamanya, karena mereka telah mempraktekkan interaksi sosial tersebut bagaimana baiknya. Ya, intinya peserta didik diharapkan kelak mereka siap untuk berinteraksi dengan masyarakat, mereka, dengan masyarakat, dengan keluarga mungkin ya. Lalu kalau mereka bisa mempraktekannya, nanti mereka bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan, terutama perhatian dan kasih sayang. Jadi masyarakat itu baiklah terhadap mereka. Oke, iya. Ya, mudah-mudahan tujuan ini bisa tercapai dengan motivasi dan pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti ya Bu Haji ya. Oke. Yang selanjutnya, kira-kira strategi apa yang sudah disiapkan untuk penyampaian materi ini? Saya sudah mempersiapkan mulai dari bahan-bahan dan alat-alat nanti untuk pembelajaran, diantaranya
Nanti kan saya menggunakan model pembelajaran inquiry ya, di mana nanti dalam pembelajaran tersebut dibantu dengan media, ada laptop, ada kamera fokus, gambar-gambar interaksi sosial, sehingga mereka bisa yang audio gitu kan, yang itu bisa yang kinestetik, bisa melihat, bisa mendengar gitu kan, bisa membaca gitu. Wah, sekali. berarti diferensiasi sudah mulai diterapkan nih. Kan itu asal atas usulan Bu Ani gitu, lagi Luar mencoba biasa, ya. alhamdulillah, iya. Alhamdulillah kita sudah memulai untuk bisa memenuhi kebutuhan murid ya Bu Haji ya. Ada yang ada yang kinestetik, ada yang audio visual, ada yang auditorium. Ya, mudah-mudahan. Oh ya, kalau boleh tahu kenapa nih menggunakan metode inquiry? Nah, metode inquiry itu kan sebetulnya mengaktifkan proses pembelajaran. Jadi gimana caranya biar siswa sendiri mampu bertanya sehingga mereka bisa menjawab sendiri dengan materi yang telah saya sampaikan. Jadi melalui pertanyaan-pertanyaan nanti terhadap gurunya, akhirnya mereka bisa menyimpulkan sendiri untuk materi kali ini. Gitu kan. Jadi mereka bisa berkolaborasi dengan teman-temannya, bisa berdiskusi, bisa aktif seperti itu sih. Jadi titik poinnya adalah mengaktifkan Siswa. siswa. Ya, mudah-mudahan ini akan berjalan dengan baik, dengan lancar, dan tujuan-tujuan yang sudah kita rancang mudah-mudahan dapat tercapai. Ya, mudah-mudahan. Tujuan jangka panjang maupun tujuan ketika dalam proses belajar. Ya, nanti ditunggu ya, kami masukan-masukannya nanti. Ya, insya Allah kita akan belajar. Ya, sekali lagi terima kasih banyak sudah berkenan berbincang-bincang sebentar. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Nggak apa-apa, berarti saya ini persiapan saya Pak, ya, soalnya kan waktunya tinggal 15 menit. Siap ya. Jadi itu di kelas ketemu saya. di kelas kerja. Terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sukses. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan observasi. Saya melakukan observasi pembelajaran di kelas rekan sejawat dan membuat catatan lembar observasi sebagai data yang akan digunakan pada saat kegiatan pasca observasi. Selanjutnya, ini adalah tayangan mengenai kegiatan observasi yang saya lakukan kepada rekan sejawat di kelas, di mana peserta didik sedang melakukan kegiatan eksplorasi dan elaborasi di dalam kelompok mereka masing-masing. Setelah melakukan kegiatan eksplorasi dan elaborasi, kegiatan selanjutnya masing-masing kelompok melakukan presentasi, dan setelah melakukan presentasi, kegiatan yang selanjutnya adalah kegiatan refleksi. Setelah melakukan kegiatan observasi, kegiatan selanjutnya adalah kegiatan pasca observasi. Setelah mendapatkan data hasil supervisi, saya akan melakukan sesi percakapan pasca observasi. Pada sesi ini, saya mempraktikkan pemberian umpan balik berbasis kucing. Percakapan perencanaan ke depan juga dihadirkan sebagai bentuk pengembangan diri rekan sejawat di masa yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya sedang melaksanakan aksi nyata modul 2.3 mengenai supervisi akademik. Tujuan pembelajaran dari aksi nyata ini yaitu CGP mampu mempraktekkan supervisi akademik dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir kucing dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik yang dilaksanakan kepada rekan sejawat. Pada saat ini saya sudah berada pada tahap pasca akademik karena tadi baru saja saya melaksanakan observasi pembelajaran pada rekan saya. Silakan Bu, diperkenalkan. Assalamualaikum, perkenalkan, nama saya Teti Purwanti, guru bidang studi IPS di SMP Negeri 13 Kota Serang. Saya teman sejawatnya Ibu Ani. Terima kasih Ibu Hajah Teti. Kita langsung proses kucing ya Bu Haji ya. Ada beberapa yang ingin kita obrolkan dalam kesempatan kali ini. Berkenaan dengan observasi tadi kelas. Iya betul, sekaligus nanti ada proses kucing. Baik. Ya, santai aja ya Bu Haji ya. Oke. Sebelumnya pengen tanya dulu nih, gimana perasaan Bu Haji setelah tadi saya ikut dalam kelas pembelajaran yang Bu Haji lakukan? Gimana perasaannya nih? Terus terang merasa senang, semangat, walaupun ada deg-degan juga. Bagaimana sih rasanya kita mengajar tetapi ada yang memantau gitu ya. Tetapi saya berharap sih ada masukan-masukan dari Bu Ani tentang pembelajaran tadi di kelas. Senangnya kalau boleh tahu kenapa ya? Senangnya? Senang karena ada yang membersamai saya di kelas. Serasa ada yang memberikan motivasi seperti itu. Wah, walaupun tadi pas pelaksanaannya mungkin karena separuh anak-anaknya sedang dispensasi ya, karena ada lomba paskibra, jadi kurang kondusif. Kebetulan yang aktif ya. Nah, itu jadi biasanya aktif, yang pintar itu kan aktif juga di ekskul, jadi ya seperti itu. Oke. Berarti alhamdulillah lah kalau lancar, cuma kurang hidup agak greget aja gitu. Oke. Baik, terima kasih ya. Kemudian dari kegiatan pembelajaran tadi, kira-kira apa sih harapan Bu Haji? Artinya gini, antara harapan yang diinginkan dengan kenyataan yang tadi terjadi dalam kegiatan pembelajaran. Sesuai dengan tujuan pembelajarannya itu kan, jadi siswa setelah berdiskusi
sambil melihat video dan melihat gambar-gambar, mereka bisa menjelaskan tentang minimal dua faktor pendorong interaksi sosial. Itu sih harapannya. Tetapi ternyata pada kenyataannya mereka kurang jelas, kurang aktif juga dalam menjelaskannya. Gitu aja. Ya, Jadi tidak sesuai dengan harapan saya. belum sesuai dengan harapan ya. Jadi harapan Bu Haji ingin pembelajaran tadi anak-anak mampu menjelaskan minimal dua faktor pendorong. Tadi sepertinya ada juga yang sudah jawab tapi belum maksimal seperti harapan begitu ya. Kalau boleh tahu harapan Bu Haji yang ingin dicapai itu seperti apa sih dalam pembelajaran tadi itu? Harapan secara utuh, coba gambaran secara lengkapnya seperti apa? Tentunya peserta didik itu merasa bersemangat, ya, termotivasi, aktif di dalam kelas, mampu bekerja sama, berkolaborasi dengan teman-temannya, mampu juga memberikan hasil diskusi ketika mereka presentasi, dan ketika terjadi tanya jawab pun mereka aktif di dalam kelas tersebut. Berarti tujuan dari obrolan kita, kalau boleh saya simpulkan sementara nih, Bu Haji ingin pembelajaran yang akan datang mudah-mudahan anak-anak bisa semangat, aktif, mampu berkolaborasi, dan mampu menjelaskan tentang, mampu mencapai tujuan pembelajaran yang sudah dirancang dari awal. Begitu ya, itu yang ingin dicapai. Menurut Bu Haji, kira-kira faktor apa yang menjadikan tujuan itu tadi belum tercapai? Mungkin ini ya, sepertinya tadi kan jam pertama itu kan matematika mungkin anak udah terlalu lelah gitu kan, lalu guru matematika keluar dan saya langsung datang gitu kan, padahal tadi saya sudah memberikan ice breaking ya terhadap anak-anak, tetapi anak-anak tetap belum fokus juga gitu kan, ribut juga gitu kan, tidak kondusif. Jadi terus terang tadi saya agak kewalahan juga sih dalam menertibkan mereka. Menurut Bu Haji, kira-kira kenapa ice breaking yang tadi sudah diterapkan belum mampu untuk istilahnya membuat kondisi menjadi lebih semangat, lebih aktif, dan mereka bisa fokus? Kira-kira kenapa tuh? Mungkin ice breaking-nya yang kurang pas, atau mungkin belum pas diberikan gitu ya, saya juga tidak tahu, atau mungkin ada kaitannya dengan teman-temannya sebagian keluar itu gitu kan, sehingga membuat tidak seru nih, teman-teman tidak lengkap, atau ya tadi karena baru pelajaran matematika begitu tuh. Itu sih sepertinya. Iya, kira-kira menurut Bu Haji supaya kedepannya mereka lebih kondusif, kira-kira mungkin dari sisi ice breaking-nya harus seperti apa? Oh iya, ice breaking-nya biasanya mereka paling senang kalau udah fokus ya. Misalkan ice breaking yang lain lah, yang tujuan dari ice breaking itu memfokuskan mereka gitu. Sehingga mereka bisa fokus, bisa kembali tenang, bisa kembali bersemangat lagi dalam menerima pembelajaran yang selanjutnya. Ya, jadi mereka itu diajak untuk lebih fokus dulu ya, supaya lebih mudah untuk diarahkan. Oke, kira-kira selain dengan memberikan ice breaking yang menggugah fokus mereka terhadap kegiatan pembelajaran, kira-kira apa lagi yang bisa dilakukan supaya kegiatan pembelajaran di kelas lebih bisa menggugah semangat anak aktif dan tadi bisa berkolaborasi antar siswa? Mungkin saya harus lebih memenuhi kebutuhan atau minat mereka itu mungkin ya, karena kan seperti Bu Ami tahu kan, siswa kita kan karakteristiknya bermacam-macam gitu ya. Mereka ada yang auditori, visual, kinestetik gitu, macam-macam. Ya mungkin untuk kedepannya dari pembelajarannya itu saya bisa memetakan mereka terlebih dahulu sehingga kebutuhan dan minat mereka terpenuhi. Wah, luar biasa sekali nih, berarti sudah mulai akan menerapkan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Yang seperti Bu Ani contohkan kemarin itu, saya coba itu luar biasa. Ya Allah, semoga diberikan kemudahan ya. Tadi juga Bu Haji sudah menjelaskan bahwa untuk menerapkan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi harus mengetahui kebutuhan belajar murid ya. Mudah-mudahan ini akan tercapai dengan baik begitu ya. Tapi kalau boleh tahu, kira-kira dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, hal-hal apa saja yang nanti bakal disiapkan oleh Bu Haji ke depannya? Mungkin pemetaannya diantaranya kita melakukan diagnostik dulu ya, tes diagnostik dulu. Setelah itu sebelumnya ya kita persiapkan segala sesuatunya untuk rancangan pembelajaran ke depannya yang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Misalnya yang visual mungkin disiapkan seperti apa? Video pembelajaran atau misalkan dengan materi-materi gitu kan, seperti itu. Ya, luar biasa. Mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik ini. Ya, jadi kalau boleh saya simpulkan sementara nih, Bu Haji kedepannya akan membuat ice breaking yang bisa menggugah siswa-siswi lebih fokus di pembelajaran, kemudian lebih semangat, dan yang keduanya Bu Haji ingin memfasilitasi kebutuhan siswa supaya yang visual mungkin lebih tergerak atau lebih semangat lagi dengan disodorin video, kemudian materi yang sudah dibuat untuk belajar, dan sebagian mungkin menjelaskan terlebih dahulu. Oke, luar biasa. Nah, dalam rangka untuk mewujudkan dua rencana ke depan tadi, kira-kira apa yang akan Bu Haji siapkan dalam rangka untuk tadi membuat ice breaking yang menggugah fokus anak belajar, kemudian yang kedua menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, persiapan yang akan dilakukan untuk mencapai itu apa saja?
Mungkin yang pertama saya akan bertanya kepada rekan-rekan sekalian ataupun melihat video-video tentang ice breaking gitu kan. Ice breaking mana nih yang lebih semangat, lebih memotivasi dan lebih membuat siswa fokus gitu. Yang pertama itu yang keduanya yang mulai merancang pembelajaran yang bisa memfasilitasi berbagai macam kebutuhan atau karakteristik siswa kita. Oke, jadi rencana yang akan dilakukan yang pertama mencari ice breaking yang bisa diunggah mungkin di YouTube, mungkin ke teman gitu ya, tadi yang seperti sudah disampaikan. Kemudian langsung juga merancang kira-kira nanti penampilan di kelasnya seperti apa gitu ya. Artinya mematangkan apa yang tadi sudah didapat dari YouTube dan dari teman-teman dekat tadi. Nah, kira-kira apa lagi tuh selain itu? Kira-kira ada mungkin ada teman yang bisa dilibatkan gitu, teman sejawat. Nanti Bu Ani bisa lihat lagi aja ya ketika saya mengajar gitu, bisa mempersamai saya lagi sehingga bisa terlihat perbedaan yang sekarang dengan yang nanti setelah hasil rancangan tersebut dimatangkan kembali rancangan pembelajarannya. Berarti itu untuk melihat hasil ke depannya gitu ya, untuk melihat perubahan dari yang sekarang ke depannya yang sudah ada perbaikan-perbaikan tadi, maka Bu Haji memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa masuk ke kelas lagi gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Asik ya, nanti saya ingin tahu kemajuan-kemajuan yang terjadi dari perbaikan-perbaikan yang saat ini sedang direncanakan tadi. Kira-kira kapan ditargetnya untuk bisa mengimplementasikan program barusan? Karena di kelas yang sama Rabu depan itu libur ya, ya. Oh ya, hari. Gimana kalau misalkan minggu depannya lagi, jadi saya bisa persiapkan secara matang. Oke, berarti sekitar 3 minggu lagi. 3 minggu yang akan datang. Oke, terima kasih banyak. Nanti saya bisa ikut ke kelas 7C lagi ya Bu ya. Ya, mudah-mudahan semua rencana yang tadi sudah disusun oleh Bu Haji bisa berjalan dengan baik, sehingga tujuan Bu Haji ingin menciptakan pembelajaran yang membuat anak fokus, membuat anak semangat, membuat anak bisa berkolaborasi dan mampu mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, mudah-mudahan dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Ya, termasuk saya juga berterima kasih banyak karena nanti kira-kira 2 atau 3 minggu yang akan datang saya bisa melihat kembali pembelajaran yang sudah disempurnakan. Tentunya dengan materi yang berbeda ya. Dengan materi yang berbeda lagi. Oke, terima kasih banyak Bu Haji sudah membantu saya. Sekali lagi kita juga berharap sama-sama kita berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan sebenarnya ini adalah untuk kemajuan anak, supaya anak lebih maju, supaya anak lebih semangat untuk melaksanakan pembelajaran, mengantarkan anak untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Sekali lagi terima kasih banyak, mohon maaf sudah mengganggu waktunya, semoga ini bermanfaat. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian rangkaian coaching supervisi akademik yang saya lakukan kepada rekan sejawat di kelas, mulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.